Basudewa Krishna dikenal karena kecerdasannya yang luar biasa dan kemampuannya dalam strategi dan politik perang. Sedangkan Shakuni juga dikenal sebagai tokoh yang sangat cerdas dan licik, ahli dalam merancang rencana dan intrik. Perbedaannya hanyalah antara strategi dan kelicikan. Bukankah mereka sama-sama menginginkan keturunan dinastinya menjadi penguasa wilayah Arya? Sayangnya, Shakuni gagal mendudukkan keponakannya di atas tahta, sedangkan Basudewa Krishna berhasil menjadikan Parikesit yang mewarisi darah Yadawa menjadi penguasa di tanah Bharata. Bukankah nama kerajaan leluhur kita adalah Purusapura? Tapi kalau ayah dan aku, seorang raja dan pangeran, kembali ke Gandhara dengan penghinaan seperti ini untuk bangsa kita, lalu akan kita sebut apa rakyat kita? Haruskah kita sebut tempat kita tanahnya orang Kasim? Itu yang dikatakan orang-orang di sini, ayah. Itulah kata mereka. Meski memiliki kesamaan dalam hal kecerdasan dan pengaruh, tujuan dan metode mereka sangat kontras, yang pada akhirnya mempengaruhi nasib mereka dalam epik Mahabharata tersebut. Takdir, takdir, seperti layaknya judi, ayah. Takdir ini tidak bisa dipercaya. Karena itulah aku tidak mau berdampingan dengan takdir. Tapi sekarang ayah telah memberikan dadu hidup kita ke tangan Bhisma. Maka kita telah diperlakukan dengan amat menyedihkan. Dan kebenaran Gandhari ini telah menusuk hatiku seperti sebuah belati. Seperti belati ini! Shakuni! Luka ini akan mengingatkan aku akan ketidakadilan terbesar yang telah dilakukan pada Gandhari. Aku akan tetap di sini, di Hastinapura, sampai aku membuat adikku Gandhari menjadi ratu dari dinasti Kuru. Sampai dinasti Kuru tidak akan mengalami kebahagiaan sedikit pun. Karena aku tidak akan pernah membiarkannya. Sampai mereka tidak akan merasakan sedikit pun kebahagiaan. Karena aku tidak akan membiarkannya. Mari kita segarkan ingatan kembali bagaimana kecerdasan Shakuni memasuki keluarga dinasti Kuru untuk pertama kalinya melalui konflik internal antar pangeran kerajaan Drestarstra, Pandu, dan Widura. Aku seorang keturunan dari dinasti Kuru dan anak dari Raja Wicitrawirya, cucu dari Raja Santanu. Hari ini aku akan menerima kedaulatan kerajaan Hastinapura. Akan kuperluas perbatasan dari Hastinapura sampai batas terakhir daerah Arya. Akan kubawa reputasi. Hastinapura akan memiliki kekayaan yang lebih daripada dewa kekayaan. Semua raja dari daerah Arya akan duduk di depan tahta dari Hastinapura. Aku Raja Drestarstra. Aku bersumpah bahwa Kegagalan Drestarstra menjadi raja karena kebutaannya dan digantikan oleh adiknya Pandu menjadi penguasa Hastinapura. Kejadian tersebut menjadi pintu pertama bagi Shakuni dalam melancarkan strateginya, sekaligus membalaskan dendamnya pada putra Gangga, Dewa Bharata Bhisma. Berhenti, Kak Drestarstra. Karena aku telah mengambil sumpahku sebagai Perdana Menteri dari Hastinapura, aku Widura harus menegakkan kebenaran demi kepentingan dari tahta Hastinapura dan kebahagiaan seluruh rakyat kita. Aku tidak akan menyetujui semua acara ini. Hubunganku dan keinginanku harus jadi yang kedua bagiku. Sudah jadi tugasku untuk menghentikan ketidakbenaran ini. Upacara penobatan ini sama sekali tidak benar. Seseorang yang sudah buta sejak lahir tidaklah pantas untuk jadi seorang raja. Tapi ini tertulis di kitab kita, bahwa seseorang yang sudah buta sejak lahir tidaklah pantas untuk jadi raja. Demi kepentingan rakyat banyak, kebenaran menuntut pengorbanan pribadi. Saat semua anak memiliki kesetaraan, hanya pada saat itulah anak tertua memiliki hak tersebut.
Begitu juga dengan kemampuan memimpin sebuah kerajaan hanya bisa dilakukan oleh sosok yang lengkap dan bukan yang tidak lengkap. Aku tidak lengkap. Aku sudah cukup merasa terhina dengan ucapanmu, Widura. Saat kau sudah selesai menyampaikan tentang apa yang kau sebut kebenaran di istana, maka beritahu aku. Drestarastra yang telah sejak lama mendambakan posisinya, ternyata kebutaannya tak mengizinkannya menjadi pewaris tahta. Drestarastra tidak memenuhi syarat yang layak. Disinilah momen yang tepat bagi Syakuni masuk ke dalam hati Drestarastra. Hingga tiba saatnya nanti, Syakuni bahkan mendapatkan posisinya sebagai penasehat pribadi Drestarastra. Yang mulia, itulah perbedaannya antara kau dan Pangeran Pandu. Kau bisa mengangkat pedangmu, tapi kau tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi pedang Pangeran Pandu, bahkan tanpa perlu diangkat, telah melukai semua orang. Karena itulah yang mulia, aku merubah cara berjalanku. Aku sudah meninggalkan Gandhara di belakang yang mulia. Sekarang jalurku akan mengikutimu. Tahta Hastinapura akan selalu menjadi milikmu dan akan selalu seperti itu. Aku juga merasa setuju. Kau sangat murah hati, tapi dalam politik nama lain dari kemurahan hati adalah kebodohan yang mulia. Hanya untuk sekali ini saja, tolong kau pikirkan. Rahwana hanya punya 20 tangan. Dia telah mengangkat Gunung Kailas. Tapi adikku tersayang bisa memberimu 200 tangan. Dengan mereka, kau bisa mengangkat bukan hanya Hastinapura saja, juga seluruh daerah di Arya. Yang perlu diperhatikan, Syakuni rela meninggalkan Gandhara dan lebih sering berada di Astina bukan karena benar-benar ingin menenangkan hati Drestarastra dari keterpurukannya. Tentu saja, Pandu dan Widura tidak mudah untuk didekati oleh Syakuni karena mereka berdua lebih dekat dengan pamannya, yaitu Bhisma. Selain itu, Syakuni yang cerdas telah membaca akan sangat mudah baginya mendekati Drestarastra untuk menghancurkan dinasti Kuru.